Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rebel part 48. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah sampai di Gua Monster Laut Timur dan akan memulai pertarungan ronde kedua melawan Dominator Laut Timur. Zovan dengan pedang barunya mengalahkan banyak sekali bawahan Dominator Laut Timur. Itu membuat Zohui bingung apa yang terjadi. Dominator sampai tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Zovan bilang berhenti mengorbankan bawahanmu, kita mulai saja duelnya. Dengan sosok besarnya, Dominator Laut Timur menyadari kalau Zovan berbeda dari yang sebelumnya. Dominator sudah menyerang dengan tangan besarnya itu. Itu dengan mudah menghancurkan bukit yang sedang dipijak oleh Zovan. Dominator Laut Timur tertawa. Baginya Zovan hanya semut yang bisa dia hancurkan kapan saja. Zohui menangis, kenapa anak bodohnya itu datang menyelamatkannya yang tidak berguna ini. Dominator terus tertawa mengejek Zovan yang baginya semut dan manusia lemah. Tapi saat itu dia melihat bayangan Zovan yang masih berdiri di tempatnya. Zovan menggunakan Battle Furnace Defense yang pakai menggunakan teritori tingkat tinggi yang bisa menahan serangan monster level Dominator. Zohui senang melihat anaknya itu baik-baik saja. Zovan tersenyum, selanjutnya giliranku. Zovan menyiapkan kekuatan Star di tangannya, dan dengan kecepatan yang membuat Dominator Laut Timur kaget, Zovan sudah sampai di depannya. Dominator Laut Timur masih percaya diri. Tinju lemah Zovan tidak akan bisa melukainya. Zovan tidak peduli dengan itu dan terus maju. Tinjuannya mengenai tubuh Dominator, dan itu ternyata berhasil membuat lawannya terdorong dan merasakan sakit luar biasa. Berkat tinju Zovan, Dominator terdorong sangat jauh. Zohui kaget bagaimana Zovan bisa sehebat itu, padahal sebelumnya kekuatan Zovan tidak sebesar ini. Apa yang terjadi padanya dalam waktu singkat sampai membuat kekuatannya meningkat pesat. Zovan senang, kekuatan teritori dia gunakan langsung ke tubuhnya dan itu sangatlah kuat. Dan dia memuji seniornya yang punya kekuatan yang menakutkan ini bahkan sebelum dia mendapatkan kekuatan Starfall. Dominator Laut Timur bangkit dan marah ke Zovan yang membuatnya seperti ini. Dominator Laut Timur terbang menuju ke Zovan, dan Zovan menahan itu dengan tinjunya lagi, yang kali ini dilapisi kekuatan teritorinya. Dua serangan kuat membuat efek yang bisa menghancurkan apapun di bawahnya. Zohui yang terlindungi di bawah kagum kekuatan yang mengerikan. Dia yang novice Wargod bahkan tidak bisa menahan gelombang pertempuran itu. Zovan dan Dominator Laut Timur terus beradu serangan dan tidak ada yang mengalah. Level pertempuran ini sudah di level monster Dominator. Apa Zovan bisa bertahan dalam pertarungan jangka panjang? Dominator Laut Timur penasaran apakah Zovan sudah kehabisan energinya. Zovan kesal sudah menyerangnya berkali-kali, tapi tidak bisa melukainya. Aku tidak bisa menembus pertahanan monster level Dominator kalau hanya dengan kekuatan tinju berlapis teritori power. Kalau begitu, saatnya aku serius, kata Zovan sambil mengeluarkan senjata barunya. Dominator Laut Timur kaget saat Zovan dari tadi tidak serius melawannya, karena dari tadi Zovan hanya memakai tinjunya. Zovan tertawa dan membenarkan itu. Dominator tidak menyangka kekuatan Zovan begitu banyak dan ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan Zovan. Tapi saat itu dia dikejutkan dengan sebuah sabetan cepat melintasi tubuhnya. Lehernya terluka karena sebuah serangan yang cepat. Itu karena pedang Zovan yang diwariskan seniornya. Ini bentuk pedangnya seperti pedang es dengan dominasi warna biru. Dominator Laut Timur tidak percaya tubuh kerasnya bisa ditebas oleh Zovan dan meninggalkan sebuah luka. Pedang milik mantan perang terkuat di dunia, Asgard Sword. Sekarang akan kutunjukkan padamu kekuatanku yang sebenarnya. Zovan dengan cepat sudah maju ke Dominator Laut Timur yang sudah bersiap dengan armor level Dominatornya untuk menahan serangan dari Zovan. Tapi hasilnya,
Zovan bisa menembus armor itu dan memberikan luka sayatan besar di tubuhnya. Zohui kaget menebas armor level dominator dalam satu serangan. Bagaimana Zovan bisa sekuat itu? Bahkan Advance Wargod tidak akan mampu melakukannya. Zovan terus menyerang tanpa henti, membuat dominator Laut Timur kewalahan dan tidak percaya. Mustahil, aura bocah ini jelas hanya selevel intermediate Wargod. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Zovan terbang ke belakang dominator. Kekuatan umat manusia tidak hanya didasarkan kekuatan Starfall-nya. Sebelum munculnya kekuatan Starfall, manusia sudah punya kekuatan yang besar. Arti dari kekuatan mantan powerhouse nomor satu di dunia. Kombinasi sempurna antara teritori dan diri sendiri. The Ultimate Territory. Zovan memasang kuda-kuda. Akan kutunjukkan padamu kekuatan double teritori pada puncaknya. Dan terimalah ini. Aura pedang Zovan begitu besar dan indah. Dominator Laut Timur sangat marah. Dasar bocah sombong. Kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Tebasan Zovan sudah turun ke dominator Laut Timur. Zohui tidak bisa melihat karena cahaya pedang Zovan yang menyilaukan. Setelah melihat apa yang terjadi, Zohui kaget. Zovan bisa melukai monster level dominator dan mulai ragu apa Zovan itu benar anaknya. Dominator Laut Timur kena luka yang begitu parah. Dia bingung bagaimana mungkin ini bisa terjadi pada tubuh kerasnya. Zovan bilang inilah kekuatan Ultimate Territory, Sword of the Ultimate Territory. Aura mencekam dominator Laut Timur keluar. Bocah sialan, jangan sombong kau. Luka ini bukan apa-apa bagiku. Kemarilah, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dominator Laut Timur terbang. Mari kita lihat bagaimana kau bisa menahan seranganku ini. Zovan berbisik, 1000 Sword Intent. Konsentrasikan, Sword Mountain. Dua serangan kuat mulai bertemu, dan terjadilah ledakan di langit gua monster Laut Timur. Hasilnya, dominator Laut Timur terlempar menabrak gunung. Zovan tampak terdorong juga, tapi berhasil berdiri. Dari gelombangnya, The Ultimate Territory bisa merasakan aura dominator Laut Timur. Pedangnya tadi tidak berpengaruh banyak padanya. Sudah cukup, dominator Laut Timur, kau tidak perlu bersembunyi lagi. Aku tahu kau tidak terluka dengan seranganku tadi. Dominator Laut Timur dalam hatinya bingung apa yang terjadi. Kekuatan bocah itu meningkat dalam waktu singkat. Apapun alasannya, aku tidak bisa menghadapi bocah itu seperti ini lagi. Ukuran tubuh yang besar benar-benar membuatnya rugi dalam pertarungan. Dominator Laut Timur mengubah bentuk menjadi humanoid. Dengan ini, pedang Zovan tidak akan mampu menebasnya dengan mudah. Zovan menantangnya, tunjukkan saja apa kemampuanmu. Dominator Laut Timur sudah di belakangnya dan bilang sudah waktunya berakhir. Dia percaya dengan kecepatannya, tapi Zovan bisa mengelak hanya dengan menundukkan tubuhnya. Dia bertanya, apa hanya ini kemampuan terbaikmu? Zovan kembali menebas dan itu langsung terkena ke kepala Dominator Laut Timur. Mata tajam Dominator melihat sosok Zovan dan langsung mengingatkannya ke ibunya. Melihat bagaimana Nona Jiang menyambut kelahirannya dulu. Tapi dia juga mengingat bagaimana Nona Jing di hadapannya. Kenangan itu membuat Dominator Laut Timur berteriak marah dan keluar energi pekat dari tubuhnya. Zovan waspada melihat itu. Dominator Laut Timur marah-marah. Akan diubah segalanya menjadi reruntuhan. Ledakan energi dominator Laut Timur sangat kuat dan bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Bawahan dominator Laut Timur panik. Bosnya benar-benar mengamuk sama seperti waktu itu. Energi dominator Laut Timur menyebar dan tampak menembus tubuh bawahannya. Zovan berlari ke ayahnya dan menebas energi pelindung yang hampir mengenai ayahnya. Zovan dengan mudah membelah ruang yang diciptakan Dominator yang mengurung ayahnya. Aneh, kenapa Dominator Laut Timur tiba-tiba mengamuk? Apa karena tebasanku memicu luka lama di kepalanya? Zohui bilang mungkin itu memicu ingatannya dulu. Kenangan saat-saat yang biasa dihabiskan bersama ibumu di laboratorium Laut Timur. Zovan bingung apa maksudnya.
Zohui bilang dominator Laut Timur sebenarnya makhluk kecil yang punya nasib malang. Jika bisa, dia secepatnya. Jangan biarkan dia menderita seperti ini lagi. Aku akan memberitahumu detailnya nanti. Zovan mengerti. Dominator Laut Timur berteriak keras dan tampak seperti kehilangan kendali. Zovan maju dan menebaskan energi yang mengamuk itu. Tapi tebasan Zovan yang sebelumnya bisa menembus tubuh Dominator Laut Timur, sekarang tidak bisa lagi. Hanya hilang tepat saat menyentuh energi Dominator Laut Timur. Zovan kesal, pertahanan itu sangat kuat dan merepotkan. Huidan muncul. Zovan bertanya apakah Huidan punya ide. Huidan menjawab iya, dan Zovan mulai ke sana melakukan ide Huidan. Saat mereka sudah dekat, Zovan bilang sekarang. Saat itu muncul aura Huidan yang begitu menyilaukan. Tiba-tiba tubuh Huidan membesar dan seperti dalam wujud dewasanya. Auman Huidan menggelegar ke segala penjuru gua monster. Zohui bingung apa yang terjadi di sana. Dominator Laut Timur sangat kaget dengan aura yang dia keluarkan Huidan. Zovan melihat kesempatan dan mulai menyerang dengan teknik pedangnya. Tebasan besar Zovan berhasil menembus tubuh Dominator Laut Timur. Tidak kusangka aku akan berakhir di tangan anak Nona Jing. Bagaimanapun ini adalah cara untuk membalas budi Nona Jing karena telah memberiku kehidupan kedua. Zovan bertanya, ibuku memberikan kehidupan kedua padamu. Apa maksudnya itu? Zohui bilang, bisa dibilang Dominator Laut Timur diciptakan oleh ibu Zovan. Zovan tidak percaya bagaimana mungkin ibunya melakukan itu. Apa mungkin kebenaran tentang gerombolan monster Laut Timur saat itu ada hubungannya dengan ibunya? Zovan, tenanglah. Kebenaran tentang gerombolan monster saat itu tidak seperti yang kau pikirkan. Faktanya, kebenaran hari itu jauh lebih brutal dari yang kau bayangkan. Kita lihat masa lalu, saat Ibu Zovan berhasil menentaskan monster level Dominator, yaitu Dominator Laut Timur. Data anak kembarnya stabil. Ini sama sekali bukan kekerasan, seperti penelitianku akan berhasil. Dan secepatnya, manusia akan mampu melawan pasukan monster yang mengamuk itu. Zohui menyemangati istrinya itu. BTW, entah di sini mereka sudah nikah apa belum. Tapi berita tentang terobosan penelitian Ibu Zovan menyebar dengan cepat. Kakak Jing-er, Sheng An memujinya jenius dan memaksanya menyerahkan hasil penelitian itu kepada keluarga Sheng. Tentu Jing-er menolaknya. Dia tidak akan menyerahkan hasil penelitiannya. Ini milik seluruh umat manusia. Aku akan memberinya kepada negara. Sheng An yang mendapatkan penolakan itu tentu saja melakukan apa yang dilakukan antagonis pada umumnya. Dia membuat sebuah kejadian di mana membuat Jing-er meninggal. Dan Jing-er dalam waktu terakhirnya menyuruh Dominator Laut Timur kecil melarikan diri agar tidak jatuh ke tangan kakaknya dan harus tetap hidup. Dominator Laut Timur menangisi melihat sosok yang dia anggap induknya di depannya. Setelah itu, aku melarikan diri dari lab. Aku bergegas ke tempat berkumpulnya monster di luar kota Laut Timur, yaitu di sini. Aku tumbuh dengan cepat di sini dan menjadi dominator. Segera setelahnya, aku pun memicu segerombolan monster itu. Itu adalah kawanan monster Laut Timur menghancurkan kota. Saat itu aku dipenuhi amarah yang mematikan dan yang terpikirkan hanya balas dendam. Aku ingin menghancurkan kota Laut Timur, menghancurkan semua yang ada di dalam ingatanku dan menguburnya dengan Nona Jing. Zovan bertanya ke ayahnya apakah cerita itu benar. Itu benar, inilah kenyataan pada saat itu. Ibumu di tangan Sheng An, kakaknya yang punya ambisi besar. Zohui kaget melihat Zovan. Dia sangat marah dan mengeluarkan energi pekat. Akhirnya Zovan tahu kebenaran kemudian ibunya, Sheng An. Zohui panik. Zovan kehilangan kendali atas kekuatannya dan menyuruhnya tenang. Zovan mulai lepas kendali dan berteriak sangat keras. Beruntungnya dia mempunyai hewan peliharaan yang baik. Huidan mulai menyebarkan auranya ke Zovan. Sistem War God mengatakan Resonance Link diaktifkan. Berkat itu Zovan berhasil sadar dan tenang. Huidan
Maaf, aku membuatmu khawatir. Aku baik-baik saja sekarang. Dominator Laut Timur menatap aura Huidan. Begitu rupanya, aku selalu merasakan aura kekaguman pada diri Zovan. Alasannya karena itu. Zovan, lega rasanya aku bisa mati di tanganmu. Sekarang setelah kau mengetahui kebenarannya, kau pasti akan membantu pembalasan dendam atas Nona Jing. Oke, aku harus berkontribusi. Ini adalah kekuatan terakhirku yang dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Lagi pula asal mula kami semua menjadi dominator adalah karena yang satu ini. Kekuatan terakhir itu menuju ke Zovan atau Hidan. Dan setelahnya dominator Laut Timur dinyatakan mati. Kekuatan terakhirnya diterima Zovan dan Huidan. Zovan bilang ke ayahnya untuk kembali. Zohui bilang keluarga Seng adalah salah satu 3 keluarga warga tingkat atas yang punya kekuatan besar. Kau memang kuat sekarang, tapi pada akhirnya kau kalah jumlah. Balas dendam ibumu perlu direncanakan secara detail. Kau tidak boleh pergi ke ibu kota sendirian hanya karena emosimu. Zovan bilang tidak. Aku tidak akan ke ibu kota kekaisaran sementara waktu. Ada satu tempat lagi yang perlu aku kunjungi sebelum ke sana. Zohui senang anaknya tidak dibutakan oleh kebenciannya. Sementara itu di kota Jinhai, Zovan dan Zohui di depan sebuah rumah. Mereka ke sini karena alamat dikirimkan seseorang. Zovan bilang ini aneh, tempat ini sudah jelas sangat asing baginya. Tapi kenapa perasaannya merasa kenal? Keduanya sudah masuk. Zohui bertanya kenapa dia ke sini. Kalau dipikir-pikir, tempat tinggal masa kecil Zovan di kota Jinhai sangat dekat dengan ini. Zovan kaget, apa aku pernah tinggal di kota Jinhai? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Zohui bilang, itu saat kau masih kecil. Wajar kalau tidak ingat. Lab ibumu ada di kota Jinhai, kau tinggal di sini sebentar saat umur 3 atau 4 tahun. Zovan kesal ada yang salah dengan ingatannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kota Jinhai saat itu? Saat itu ada orang yang datang. Zovan, izinkan aku memberitahu tentang itu. Kejadian yang menimpamu saat itu di kota Jinhai. Zovan bingung kejadian apa itu dan bertanya, kenapa Qifei ada di sini? Qifei bilang, Zovan, ikuti aku. Dia mengantar ke sebuah ruangan bawah tanah. Kau akan tahu kebenaran hari itu. Zovan, sebenarnya aku mengenalmu lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu Qifei masih menjadi assassin di bawah Zhou Xinzhan. 10 tahun yang lalu Qifei diperintahkan untuk keluargamu, Mu Sanzhou. Tapi Qifei gagal. Qifei lolos dengan luka serius di tubuhnya. Tapi saat itu Ibu Zovan menyelamatkan nyawa Qifei. Dan untuk membayar kembali Nona Jing, Qifei tetap tinggal untuk melindungi Zovan yang saat itu masih kecil. Qifei berpikir akan selamanya menjadi pengawal Zovan. Tapi saat itu datang assassin lain yang tidak akan membiarkan Qifei berkhianat. Zovan bertanya, misinya dari Zhou Xinzhan ada hubungannya denganku. Apa saat itu aku kehilangan ingatanku? Mereka sampai di sebuah ruangan dengan pintu yang punya bentuk aneh. Semua yang terjadi saat itu ada di balik gerbang ini. Ketika kau membukanya, kau akan tahu apa yang terjadi setelahnya. Zovan melihat motif gerbang ini seperti garis binatang. Kenapa ada pintu menuju alam monster di sini? Raja Tawon mengatakan gerbang alam monster hanya bisa dibuat monster level dominator atau lebih tinggi. Kalau monster itu masuk ke kota Jinhai, pasti ada perang besar terjadi. Bagaimana dia bisa membuat pintu ke alam monster secara diam-diam? Raja Tawon memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah masternya Huidan? Huidan tertawa riang dan dengan pandangan senang melihat ke Zovan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.